Ya, dalam suasana Natal ini kami hadirkan sosok istimewa seorang pendeta yang merangkul anak-anak jalanan dan mereka yang terpinggirkan dengan mendirikan rumah singgah pondok pemulihan. Simak liputan selengkapnya dalam Sosok. Siapa yang menyangka sosok pria bertato ini adalah seorang pendeta? Ia adalah Rudy Bernardus Elkel, seorang pendeta yang membaktikan dirinya untuk melayani anak-anak jalanan dan kaum marginal di Kota Madiun, Jawa Timur. Masa lalu Rudy yang kelam menjadi alasan kenapa ia memilih melayani kaum marginal dan orang-orang yang terpinggirkan. Ketika saya ada di dunia jalanan, banyak hal yang saya dapatkan ketika di jalanan itu penolakan, stigma yang mungkin orang pandang anak jalanan itu sampah masyarakat dan tidak bisa memiliki dampak atau nilai yang bagus lah di pandang masyarakat. Latar belakang saya itu jahat dulu. Saya perampok, saya pernah ngalami bunuh orang, terus gak pernah mandi, makan di sampah, minum, mabok-mabokan, obat-obatan terlarang. Nah, dari situ melihat diri saya seperti itu dan saya mengalami perubahan dalam hidup. Saya rindu anak-anak jalanan juga mengalami hal yang sama dengan saya untuk hidup jauh lebih baik lagi. Lawatan Tuhan yang dialami Rudy membuat ia bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Lewat pendekatan rohani, Rudy mencoba mengajak anak-anak jalanan ini untuk menjauhi kriminalitas dan kembali menata kehidupan. Rumah singgah itu memang saya buat untuk mereka itu mengenal Tuhan. Karena ketika kita di jalanan kita nggak pernah kenal Tuhan. Yang kita kenal adalah kejahatan dan kejahatan. Mabuk, bikin onar, seperti itu yang kita kenal ketika kita ada di jalanan. Nah, ketika saya membuat rumah singgah, terus akhirnya memberikan satu bimbingan rohani buat teman-teman di jalanan. Karena apa yang saya lakukan di Madiun ini yang pernah saya alami ketika saya di Papua. Tak jarang, ia menyambangi lokasi-lokasi tempat berkumpul anak-anak jalanan, sekedar untuk menyapa dan bercengkrama dengan mereka. Perjuangan Rudy tidak hanya sebatas menyadarkan anak-anak jalanan saja. Ia juga berupaya mengajak jemaat gereja dan masyarakat untuk mau membuka pintu hatinya bagi mereka yang tertolak. Perjuangan Rudy tidak sia-sia. Kini sebagian besar dari anak-anak yang pernah ia tampung di pondok pemulihan sudah bertobat dan memiliki pekerjaan. Yang mendorong saya mau berubah sering dikasih tahu sama Pak Rudy. Sampai kapan kamu itu seperti ini? Suatu saat kamu punya anak, punya keluarga. Dulu aku juga seperti itu. Ya, yang mendorong aku seperti ini, ya saya dari hati pengen berubah. Ya, sebelum saya jadi kayak gini, sering keluar masuk penjara. Gara-gara pergaulan bebas. Dulu ngamen, buat mabuk-mabukan, setiap hari kayak gitu terus. Untuk pekerjaan stigma tetap ada, cuman kan biarlah orang berkata, yang penting saya pekerjaannya tuh sekarang sudah tidak seperti dulu. Saya sudah mapan, dapat pekerjaan, ada penghasilan, dan yang terpenting tidak merepotkan kiri kanan, tetangga ataupun saudara, tidak. Karena untuk menerima orang seperti saya itu banyak kan mereka berpikir 2 atau 3 kali, mungkin lebih. Iki kira-kira ini nantinya kira-kira bisa bener ndak anak ini, dia mau berubah ndak, seperti itu. Suatu panggilan untuk melayani
jompo, melayani manula, seperti itu kan kalau tidak terpanggil tidak mungkin terjadi. Karena apa? Pekerjaannya itu ya seperti itulah, kita perawat orang, seperti merawat orang sakit, itu kan dari hati. Penerimaan dan kepercayaan yang diberikan kepada anak-anak jalanan merupakan salah satu jalan menuju pemulihan. Jadi, yang terpenting bagi kita adalah manakala semua orang kita berikan kesempatan adalah dia mau bekerja dan dia jujur. Kenapa? Karena itu modal dasar untuk dia bekerja itu seperti itu. Dan itu kan karena kita bekerja di pelayanan jasa, jadi melayaninya dari hati. Nah, kalau pokoknya asal orang bekerja mungkin banyak ya, tapi kalau melayani dari hati itu saya rasa tidak semua orang bisa. Anak-anak jalanan tuh mereka tuh sebenarnya anak-anak yang nggak bukan dikatain anak-anak jalanan tuh enggak juga sih. Cuman mungkin kan nggak punya kesempatan untuk ini, jadi ya saya lebih senang pekerjakan mereka karena mereka itu kelihatannya anak jalanan tapi rajin-rajin gitu. Saya justru bangga loh sama mereka. Mereka kalau kerja tenanan gitu, bagus. Jadi kalau mau milih ya saya lebih milih mereka. Selain merangkul anak-anak jalanan, pelayanan Rudi juga menjangkau sampai ke dalam lembaga pemasyarakatan. Tentunya sangat bermanfaat sekali untuk para warga binaan dalam rangka meningkatkan keimanan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa di agama Kristiani. Tentunya ada nilai-nilai keagamaan yang sangat kuat yang diberikan oleh yang dibimbing oleh Pak Pendeta, dan ini sangat bermanfaat untuk teman-teman dalam rangka mempersiapkan diri mereka sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat. Bagi Rudi, tidak ada satupun orang yang boleh terpinggirkan. Kelahiran bayi Yesus di kandang hewan dimaknai sebagai rasa solidaritas dan kesederhanaan bagi kaum tertindas dan terpinggirkan. Damai Natal hadir bagi siapapun yang mau menerimanya. Belajar untuk berubah jauh lebih baik lagi. Mungkin ini tempat untuk Tuhan merubah hidupmu, untuk kamu mengintrospeksi diri supaya ketika kamu keluar dari sini, kamu sudah bukan menjadi orang yang dulu lagi, tapi orang yang baru. Jadi manusia yang baru, orang yang baik lagi, dan orang melihat di dalam dirimu itu ada Tuhan.